wabarakatuh. Hai sahabat ngopi, ngobrol pintar dokter-dokter di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat-sehat selalu ya. Baik, sahabat ngopi, kita akan berbincang dengan Dr. Edison Saragi, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi medik di RSU Kabupaten Tangerang. Kali ini kita akan membahas tentang anemia. Ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang menanyakan anemia itu apa. Nah, ini kita bisa langsung tanyakan kepada sumbernya, yaitu Dr. Edison Saragi. Baik dokter, bagaimana kabarnya pada hari ini dok? Halo Mbak Ulan, sehat? Sehat, tetap semangat dong. Asik, kita tetap semangat di sini. Iya dok, ini ada beberapa pertanyaan dok dari teman-teman ngobrol pintar nih. Sebetulnya anemia itu apa dok? Ya baik, jadi anemia ini salah satu istilah yang sering kita dengar ya. Oke. Tetapi banyak persepsi yang tertukar atau salah persepsi. Karena kadang-kadang orang bilang kurang darah, dokter saya kurang darah gitu. Nah kurang darah ini maksudnya HB-nya atau kadar sel darah merahnya rendah atau tekanan darah yang rendah. Nah itu kadang gitu. tertukar tuh dok. Betul. Tuh, dok. Jadi kalau kita menggunakan istilah anemia, Ya. itu berarti kadar hemoglobin atau warna zat kemerahan di sel darah merah kita yang berkurang, ya, atau sel darah merahnya sendiri yang memang berkurang. Demikian, jadi tidak boleh tertukar ya. Jadi Pak berbeda Ulan, ya dok ya antara anemia sama tekanan darah rendah, kurang darah karena tensi rendah, beda. Ya. Oh beda, baik dokter. Oke, jadi tadi anemia sama tekanan darah tinggi itu ternyata berbeda ya teman-teman. Lalu dok, ini ada pertanyaan lagi. Misalnya nih, kita melakukan medical check up. Nah, terus di sana tertera HB kita yang normalnya itu berapa dok? Dan antara wanita dengan pria itu apakah sama atau berbeda? Bagaimana dokter? Ya, jadi kalau kita sebut anemia, berarti kadar hemoglobin darah tidak normal. Ya, kalau kita pakai kriteria WHO, untuk laki-laki kita bilang anemia kalau kurang dari 13, perempuan kurang dari 12. Oh, kenapa banyakkan laki-laki dok? HB-nya lebih rendah pada wanita karena kita tahu wanita rutin tiap bulan kan ada menstruasi sehingga ada kehilangan darah. Tetapi itu dianggap normal selama HB-nya di atas 12. Tapi berbeda lagi misalnya pada wanita hamil. Pada wanita hamil trimester pertama di bawah 11 kita bilang anemia. Trimester ketiga 10,5 10 kita bilang anemia gitu. Jadi tergantung kondisi dan keadaan pasien. Tapi secara umum 13 laki-laki, 12 perempuan. Wah. Lalu ada juga nih dok, saat kita dinyatakan anemia nih dok. Nah, kita langsung ini nih beli obat sendiri dok. Misalnya di swalayan atau di warung, apakah itu dibenarkan dok? Seperti itu. Bagaimana dok? Ya, betul sekali. Saat ini ya anggapan di masyarakat luas ya bahwa kalau kurang darah itu minum tablet tambah darah. Betul. Tetapi harus kita ingat bahwa tablet tambah darah itu isinya adalah zat besi. Tidak semua anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi. Jadi penyebab anemia yang begitu banyak harus kita cari tahu, terutama dokter yang mencari tahu penyebab anemianya apa. Karena tablet tambah zat besi itu hanya untuk yang kekurangan zat besi. Misalnya saya ambil contoh ibu hamil, karena kebutuhan besi meningkat, orang dengan perdarahan saluran cerna, usia tua atau malnutrisi, kemungkinan besar kekurangan zat besi. Jadi penambahan zat besi hanya untuk pasien yang membutuhkan. Jadi tidak semua sahabat RSU harus hati-hati dalam penggunaan zat besi. Jadi intinya memang kita harus konsultasi dulu penyebab anemia kita itu apa ya dok ya? Betul, karena kita mengobati penyebabnya. Anemia itu hanya tanda kadar HB yang menurun. Penyakit yang penyebabnya kita harus cari tahu. Oke. Ya. Gitu ya dokter ya. Terus apakah yang menderita anemia itu diharuskan untuk transfusi darah dok? Ya, baik. Jadi transfusi darah adalah proses kita memasukkan darah dari donor ke badannya pasien. Sehingga ini harus hati-hati, hanya yang membutuhkan saja yang kita transfusi.
Artinya bahwa dengan kadar Hb yang sangat kritis, sehingga badan dia sudah menjadi lemas, kekurangan oksigen karena daya angkut Hb-nya menjadi rendah. Nah, biasanya pasien-pasien dengan kadar Hb yang rendah, misalnya kurang dari 7, kita transfusi supaya untuk zat mengangkut hemoglobin, mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh bisa dilayani oleh kadar Hb yang lebih tinggi. Tetapi pada pasien-pasien dengan talasemia, nah itu transfusi rutin gitu, karena mereka memang Hb-nya atau umur sel darah merahnya lebih pendek dari orang yang tidak talasemia. Jadi mereka akan rutin transfusi tiap bulan gitu. Tetapi tidak semua orang kurang darah kita transfusi. Gitu, demikian. Jadi kita harus cari dulu penyebabnya. Ya, bahkan perlunya berkonsultasi dengan dokter penyakit dalam di rumah sakit ya, Dok ya. Betul. Baik, dokter. Kalau untuk ciri-ciri penderita dengan anemia itu apa, Dok, yang terlihat? Baik. Nah, ini yang penting ya. Jadi anemia yang ringan itu hampir tidak ada gejala. Bahkan kita bisa tahu kadar Hb kita rendah itu secara tidak sengaja waktu medical check up atau datang ke dokter untuk pemeriksaan laboratorium keluhan yang lain. Tetapi bila anemianya berat, tentu ciri-cirinya jelas. Pucat ya, kalau kita lihat bawah matanya konjungtiva ini pucat. Kemudian biasanya pasiennya malnutrisi, kurang gizi gitu. Kurus. Ya, kurus. Nah, itu kita curiga adanya anemia. Tapi anemia ringan dan sedang sebagian besar tanpa gejala gitu. Jadi tidak terlihat ya, Dok? Tidak ya? terlihat. Bahkan ditemukan secara tidak sengaja waktu medical check up. Nah, itulah pentingnya kita rutin memeriksakan kesehatan kita walaupun tidak ada keluhan. Baik. Lalu untuk normalnya kita medical check up biar kita tahu Ya. baiknya berapa lama sekali, Dok? Ya, secara umum memang medical check up itu mulai kita anjurkan bila di atas usia 40 tahun ya. Karena faktor-faktor risiko yang lain itu menambah seiring bertambahnya umur. Baik, sahabat ngopi, itulah pentingnya kita memeriksakan kesehatan kita secara rutin agar kita dapat mendeteksi penyakit kita secara dini. Dok, tadi pengertian anemia sudah, ciri-ciri sudah. Nah, sekarang penyebabnya, Dok. Apa tuh penyebab dari anemia itu, Dok? Baik, jadi anemia ini penyebabnya banyak sekali ya. Jadi artinya kalau kita klasifikasikan anemia ini, waduh penyebabnya banyak. Tapi secara garis besar, kita bisa bagi menjadi anemia penyakit yang merupakan penyakit turunan akibat kelainan sel darah merah atau penyakit yang didapat ya. Artinya setelah lahir kemudian bertumbuh dan kemudian baru anemia. Nah, penyakit yang didapat ini lebih sering. Biasanya yang tadi seperti kita bicarakan adalah defisiensi besi. Jadi kekurangan zat besi, artinya produksinya yang terganggu. Atau sel darah merah yang beredar yang terganggu. Umurnya jadi lebih pendek, mudah pecah, kemudian terkena antibodi ya, diganggu oleh antibodi dan penyakit infeksi. Nah, ini menyebabkan sel-sel darah merah turun juga anemia. Atau yang kemungkinan yang terakhir adalah penghancurannya yang berlebihan. Jadi sel darah merah itu ada pabriknya, kemudian bersirkulasi, dan ada tempat untuk penghancurannya. Karena sel darah merah ada umurnya 120 hari atau rata-rata 100 hari. Bila umurnya lebih pendek, dia hancur lebih cepat, timbul anemia. Gitu. Nah, nanti tiap-tiap bagian-bagian tadi penyebabnya banyak lagi, Mbak Ulan. Faktor-faktornya. Ya, jadi kalau anemia itu bukan sekadar hanya Hb rendah, minum tablet besi, selesai, enggak. Ya. Jadi harus berobat ke dokter, spesialis penyakit dalam, konsultasi, dan dicari tahu penyebabnya apa. Betul. Nah, Ya. itu sahabat ngopi, pentingnya memeriksakan kesehatan yang ditangani langsung oleh dokter spesialis penyakit dalam untuk kasus anemia ya, Dok ya. Betul. Khususnya. Nah, kita udah memasuki pertanyaan terakhir, sahabat ngopi. Untuk tips-tips mencegah anemia itu apa saja, dokter? Ya, betul. Jadi anemia ini kenapa ini jadi perhatian kita? Karena laporan dari data di Indonesia aja 2018 itu sampai 30% lebih tuh remaja kekurangan zat besi. Kalau di dunia dilaporkan defisiensi zat besi itu bisa sampai 30-40%. Artinya apa? Artinya konsumsi atau intake
nutrisi yang tidak adekuat ya. Kemudian remaja-remaja sekarang dengan teknologi yang makin berkembang, aktivitas fisiknya menurun. Ya, pegang handphone terus ya, nonton siaran-siaran digital sehingga aktivitasnya menurun. Nah, perubahan pola gaya hidup ini bisa mengganggu asupan nutrisi dan kesehatan stamina melalui olahraga. Sehingga daya tahan tubuh terhadap penyakit maupun terhadap fisiologis yang ideal itu tidak akan menjadi optimal ya. Sehingga tipsnya adalah berolahraga yang teratur, makanan dan nutrisi yang sehat, tentu saja pikiran yang selalu sehat ya. Dan jangan lupa bila ada keluhan segera berkonsultasi dengan dokter. Ya. Baik dokter. Nah itu tips-tipsnya ya. Intinya sih jaga pola hidup yang sehat, jaga makanan, istirahat, dan yang terpenting kelola stres ya dok ya. Stres, ya betul. Baik dokter. Baik sahabat ngopi. Demikian penjelasan dari Dr. Edison Saragi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sahabat ngopi. Sampai jumpa.